Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Hevi Alberida, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Aini, NIM 1903 1096 sebagai moderator, dan juga 3 orang rekan saya, yaitu Dini Febrianisa, Miftahul Janah, dan Sarah Melinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan uji coba analisis soal uraian menggunakan program Anates. Nah, untuk data yang akan kita olah itu sama seperti video sebelumnya mengenai data uji coba soal pilihan ganda menggunakan 15 orang sampel siswa. Dan untuk contoh data yang akan diolah untuk penskoran soalnya itu berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu menggunakan 10 soal. Untuk uraian ini kami menggunakan 5 soal dengan skor idealnya. Soal nomor 1 itu 10, nomor 2 itu 20, nomor 3 juga 20, nomor 4 25, dan untuk soal nomor 5 itu 25. Nah, langsung saja untuk pelaksanaan praktek penggunaan program ATES untuk uji coba soal uraian akan dijelaskan oleh rekan saya Dini Febrianisa. Kepada Dini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Sudah, Din. Sudah, Din. Baik, sama seperti pilihan ganda. Nah, sini kita buat file baru dulu. Nah, tadi kan kita 15 subjek. Nah, kita buat 15. Nah, seperti yang dikatakan Nur Aini tadi, kita ada 5 soal. Kita buat 5. Nah, oke. Nah, kalau di pilihan ganda kan yang di sini ini tuh kunci jawaban. Nah, kalau di program uraian ini, Anates uraian ini, itu dia berbeda, tidak kunci jawaban yang di sini, tapi yang di sini tuh skor ideal seperti yang disebutkan oleh Nur Aini tadi. Nah, tadi kan skor idealnya soal pertama itu 10, skor yang soal kedua itu juga 10, 20, maaf. Ya, yang ketiga itu 20. Nah, nomor 4 itu ada 25, dan nomor 5 itu 25. Nah, di sini sama seperti sebelumnya kita inputkan subjeknya. Kita input satu persatu. Kita inputkan dia satu persatu. Kita harus punya kesabaran untuk menginputkan datanya satu persatu karena dia tidak bisa sekaligus dalam menginputkan datanya.
9, Ctrl V, 11, Ctrl V, Ctrl V, 12. Nah, kita sudah selesai dalam menginputkan datanya ke siswanya. Maaf, ada kesalahan. Nah, selanjutnya kita isikan terserah berapa skor siswa. Soalnya di sini kita buat 5, di sini 10, di sini 20, di sini 25, di sini 25. Nah, selanjutnya itu ada 10, 15, 20, 15, 20, 10, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 10, 10, 5, 5, 10, 15, 10, 15, 15. Maaf, di sini harusnya 20. Sini juga 20. Sini juga 20. Sini 15. Sini 20. Sini 5. Ini 20. Ini 10. Ini 20. Ini 25. Sini 10. Sini 10. Sini 15. Sini 15. 15. 15. Sini 15. Ini 20. Sini 20. Sini 25. Sini 25. Sini 10. Sini 20. Sini 20. Sini 20. Sini 20. Sini 10. 20. 20. 20. 20. Sini 20. Sini 5, 10, 10, 10, 10. Nah, sini 5, 10. Ini di sini 15. Sini 15.
Sini 10, 20. Sini 25. Sini 10. Di sini ada 10. Di sini 10. Sini 10. 10. 10. Sini ada 20. Sini 20. Sini 20. Sini 20. Sini 10. Maaf, di sini harusnya 10. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Dini. Selanjutnya untuk penskorannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah Melinda. Kepada Sarah, dipersilakan. Jelaskan mengenai dulu. Nah, lalu dipilih penyekoran data. Nah, pada tampilan penyekoran data bisa kita lihat skor data yang telah ditampilkan di program Anates. Dan di tampilan ini kita juga bisa lihat rata-ratanya. Pada rata-ratanya itu 70,67 dari data. Nah, dengan standar deviasinya 16,57. Selanjutnya kembali ke menu utama. Di penyekoran kita pilih lagi olah semua otomatis. Nah, pada olah semua otomatis ini kita bisa melihat semua data yang telah kita buat, yang telah kita inputkan pada olah data tersebut. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih Sarah atas penjelasannya. Untuk selanjutnya olah data akan dijelaskan oleh rekan saya Miftahul Jannah. Kepada Miftah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, bagian olah data ini kan ada reliabilitas, ada kelompok unggul dan ansor, ada daya pembeda, ada tingkat kesukaran, ada korelasi skor butir dengan skor soal, dan juga ada rekap analisis butir. Nah, pertama kita masuk ke reliabilitas. Nah, pada reliabilitas ini bisa dilihat yang paling atas, reliabilitas tes itu sebesar 0,83. Nah, 0,83 jika kita sesuaikan dengan tabel yang terletak pada PPT, bisa di-share PPT-nya, Din. Stabilitas kita 0,83. Nah, berarti 0,83 itu pada rentang 0,7 sampai dengan 0,90. Nah, berarti dia termasuk tinggi. Nah, bisa Nah, pada bagian validitas atau korelasi itu ada 0,7. Nah, 0,7 itu berarti yang sesuai dengan tabel yang ada pada PPT. Nah, terlihat pada tabel kriteria validitas instrumen tes. Tadi kita dapatkan 0,7, berarti itu pada rentang 0,6 sampai 0,8. Nah, keterangannya yaitu korelasinya berarti tinggi. Nah, bisa balik lagi, Din, pada Anates. Apakah sudah terlihat, Miftah? Belum, Din. Oh, sebentar. Kita kembali ke menu utama.
Nah, kita masuk ke kelompok unggul dan ansor. Nah, pada kelompok unggul dan ansor ini, seperti yang kita tahu bahwa Anates itu membagi 27%, jadi 27 dan 27, berarti karena tadi siswa kita ada 15 orang, berarti 27% dari 15 orang, yang berarti 4 orang kelompok unggul dan 4 orang kelompok ansor. Seperti yang sudah tertera pada layar. Nah, nantinya data ini akan kita jadikan data algoritma untuk masuk ke daya pembeda. Nah, di sini bisa kita kembali ke menu utama. Nah, yang selanjutnya itu daya pembeda. Nah, pada daya pembeda di sini terlihat pada DP persen paling ujung. Nah, kita fokus pada DP persen paling ujung ini. Nah, pada yang nomor pertama itu kan 12,50. Nah, karena di sini persen, maka kita harus ubah dulu ke desimal. Nah, kalau 12,50 itu berarti kan jadinya 0,12. Nah, kalau kita 0,12 itu bisa kita lihat pada tabel yang tertera pada PPT. Boleh di-share lagi, Din, yang PPT-nya? Nah, pada tabel ini, tadi kita dapatkan 0,12. Nah, berarti 0,12 itu masuk ke 0,0 sampai 0,20. Nah, berarti itu indeks diskriminasinya termasuk masih klasifikasinya masih jelek. Nah, bisa kembali lagi, Din, ke Anates. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Belum berubah, Din. Apakah sudah terlihat? Sudah, Din. Nah, kita kembali dulu ke menu utama. Nah, setelah daya pembeda, di sini ada tingkat kesukaran. Nah, pada tingkat kesukaran ini sudah ditafsirkan secara langsung. Ada mudah, sedang, dan mudah. Nah, di sini berarti kita tidak perlu lagi menyesuaikannya pada tabel. Nah, kita lanjut ke menu utama. Nah, selanjutnya ada korelasi skor butir dengan skor total. Nah, di sini juga sudah diinterpretasikan secara langsung. Nah, di sini ada sangat signifikan. Nah, tapi yang nomor 1 itu masih strip. Nah, artinya kalau dia sudah signifikan, itu berarti soal sudah pasti bisa digunakan dan diseleksi secara langsung tanpa perlu direvisi. Tapi kalau yang nomor 1 dan nomor 5 berarti di sini masih harus perlu perbaikan dan perlu direvisi lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, yang terakhir ada rekap analisis butir. Nah, seperti yang sudah terlihat di sini ada kumpulan dari semuanya, ada daya pembeda, ada tingkat kesukaran, ada korelasi, dan juga signifikan korelasi. Nah, pada signifikan korelasi ini bisa kita lihat pada butir pada nomor 1 dan 5 itu masih strip, itu berarti dia belum signifikan. Nah, berarti kita harus lihat lagi 3 aspek ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih Miftah atas penjelasannya. Dengan berakhirnya penjelasan dari Miftah, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini mengenai pengolahan data uji coba soal uraian menggunakan program Anates. Dengan itu didapatkan rehabilitas, kelompok unggul dan alsor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, dan juga rekap analisis butir. Sekian presentasi kami pada hari ini. Maaf apabila terdapat kesalahan. Kami percaya bahwa presentasi ini tidak sempurna. Untuk itu diminta kepada teman-teman semuanya untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Baiklah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.